Bismillahirrahmanirrahim. Pohon salam di samping sumur. Yang menjawab salam semoga panjang umur. Pohon salam di bawah pohon sawit. Yang menjawab salam semoga banyak duit. No, kalau udah dengar duit banyak itu langsung keras jawabnya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita sama-sama untuk senantiasa dipanjatkan kepada Allah, karena atas limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan Islam untuk melangkahkan kaki kita dari tempat masing-masing menuju tempat yang Allah milakan ini. Apabila Allah tidak cinta kepada kita, niscaya kita akan dikumpulkan dalam suatu tempat yang sangat hina di hadapan Allah Taala. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita wa habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Walaupun kita menyadari bahwa kita sedikit sekali bisa menjalankan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah, namun dengan kita istiqomah, insya Allah kita akan dijadikan umat akhir zaman yang senantiasa akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah melalui syafaatnya atas izin Allah. Nah, ini yang patut kita syukuri, sehingga pada bulan Ramadan ini ya kita tingkatkan amal ibadah kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar kita menjadi orang yang mempunyai derajat yang tinggi, yaitu derajat la'allakum tattaqun. Nah, karena bekal yang paling baik adalah takwa. Dengan takwa kita Allah mengucurkan, Allah menurunkan keberkahan dari langit. Dengan bekal takwa kita Allah mengeluarkan keberkahan dari dalam bumi. Sehingga pada malam hari ini walaupun suasana kita capek ya, tetapi kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan jangan sampai panitia ini atau marbot ini pada awal puasa, awal tarawih sibuk untuk menggelar karpet. Setelah 2 minggu ke sana panitia sibuk menggulung karpet karena jamaahnya pada bubar semuanya. Nah, makanya kita harus bisa menjaga istiqomah ya. Istiqomah ini jangan sampai kita itu tidak bisa menjaganya, karena Rasul ini cinta kepada kita. Cintanya Rasul saat akan menghembuskan nafas yang terakhir bukan mengingat anak istrinya, bukan mengingat hartanya, jabatannya, tidak, tetapi mengingat umat-umatnya. Umati, 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 asolah, asolah, asolah. Jangan kau tinggalkan sholat, karena itu yang akan dihisab duluan di alam barzakh nantinya, kita pertanyakan terlebih dahulu. Nah, inilah bentuk cinta Rasul kepada kita. Nah, kita ya yang sudah mengenal, mengerti mana yang hak dan yang batil, ya kita harus bersyukur ya. Jangan sampai kita sudah tahu tetapi kita tidak mau melaksanakan. Hadirin Allah muliakan, pada malam hari ini saya akan menyampaikan satu hadis ya. Al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafari. Jadi mungkin bapak dan ibu ini sudah sering mendengarkan hadis ini, sudah sering mendengarkan hal-hal yang semacam ini dalam, apalagi dalam bulan Ramadan. Tetapi tidak ada salahnya, semakin kita bisa mengerti, semakin kita bisa melaksanakannya. Yaitu surga ini merindukan 4 golongan manusia. Kalau ibadah kita ya kan, puasa
haji, sholat kita dijaminkan kepada Allah untuk masuk surga, tidak ada sebanding ya. Seandainya seluruh air di muka bumi ini engkau jadikan tintanya, daun-daun di atas muka bumi dijadikan kertasnya, ranting dan pohon batang dijadikan penanya untuk menulis nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa atau tidak mampu ya. Sehingga surga ini rindu kepada kita. Apa itu? Golongan mana? Yang pertama adalah talil Quran. Inilah golongan pertama yang dirindukan oleh surga. Talil Quran ini adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang gemar memelihara Al-Quran. Jangankan kita membaca, membawa saja kita dapat pahala, apalagi kita membaca Al-Quran, wabil khusus pada bulan Ramadan. Satu huruf akan diganti dengan 10 hasanah oleh Allah. Jadi kalau kita membaca alif, lam, mim 3 huruf, itu kita berarti mendapatkan 30 hasanah atau 30 kebaikan ya. Sehingga golongan yang berada talil Quran ya. Walaupun kita masih tahapan belajar, tetap kita di golongan orang yang memelihara Al-Quran. Kita membaca Al-Quran dengan, walaupun kita tidak tahu artinya, belum tahu, tetapi dengan kita istiqomah membaca Al-Quran, niscaya lama-kelamaan kita akan mengerti apa yang ada terkandung dalam Al-Quran. Kemudian setelah kita mengerti, baru kita bisa menjalankan, aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Anzalnahu ilaikal mubarakah, kami turunkan Al-Quran dengan penuh keberkahan ya. Sehingga kita itu dianjurkan pada bulan Ramadan untuk perbanyak membaca Al-Quran ya, karena disitulah akan memberikan keberkahan kepada kita. Syafaat itu ada 2, yang pertama adalah dari Al-Quran yang kita baca, yang kedua adalah syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Saat ini kita tidak tahu apa syafaat itu, mana buktinya, tidak ada. Nanti kalau kita tirai kematian sudah terbuka, kita meninggalkan dunia ini, masuk alam barzah, alam kubur, disitulah akan tahu, oh ternyata engkau adalah syafaat dari Al-Quran yang saya baca, pahala Al-Quran yang saya baca ya. Sehingga walaupun kita bisa membaca sedikit, kita masih tertatih-tatih membaca Al-Quran, tetapi dengan kita istiqomah dan kita yakin, insya Allah kita akan digolongkan menjadi orang yang talil Quran. Kemudian golongan yang kedua, wahafidil lisan. Golongan yang kedua adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Mudah kita ucapkan, mudah teorinya, praktiknya kita susah. Biasanya sih kalau di sana, enggak di sini. Kalau di sana tempat saya itu, kalau bapak-bapak ditanya, Mas, arti tak ngerti jane, las, arep nang warung tuku rokok, wis, enggak akan ada pertanyaan lagi. Tapi biasanya kalau ibu-ibu yang di sana, tapi lo ya, kalau di sini mungkin enggak. Yuk badhe tindak pundi? Badhe teng warung te pasar, seniki nopo-nopo larang, endoke larang, cabene larang, berasnya larang. Wis pemerintah ki kepriye jane ki? Jadi satu pertanyaan sampai panjang menjawabnya ya. Inilah menjaga lisan. Wahafidil lisan. Susah kita. Makanya kalau kita itu bisa menjaga lisannya, inilah akan digolongkan orang yang dirindukan oleh surga. Golongan yang ketiga adalah wamut ngiwil jihan, orang yang gemar memberi makan kepada orang yang lapar ya. Jadi kalau kita sudah banyak rezekinya, banyak makanan kita, berbagilah dengan tetangga kanan kiri. Apalagi tetangga kanan kiri posisi ekonominya, pendapatnya di bawah kita ya kan, di bawah kita. Kita berbagi, apalagi pada bulan Ramadan ini, kita memberikan 1 botol aqua untuk orang berbuka puasa, kita akan mendapatkan pahala seperti orang itu yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala di orang berpuasa nah, sehingga inilah golongan ketiga, yaitu orang yang gemar memberi makan kepada orang yang lapar. Karena apa? Kata Rasulullah, apabila kita memberi makan kepada orang yang lapar, kemudian orang yang lapar itu bisa beribadah kepada Allah, niscaya itu menjadi amal jariah buat kita yang beri makan. Nah, jadi jangan menganggap sepele ini.
lebih baik makanan nggak habis, udah kasih ayam, kasih lele ya. Lebih baik kita bagikan kepada tetangga kita, sanak famili kita yang membutuhkan makanan-makanan itu. Kemudian golongan yang keempat yaitu saum fi syahri Ramadan. Golongan yang keempat inilah kata Allah ini, puasa adalah untukku dan aku yang akan menggantinya ya. Sehingga ibadah saum ini, ibadah puasa ini, ibadah yang terhindar dari riya, ibadah yang terhindar dari riya ya. Kalau ibadah-ibadah lainnya bisa, jangankan di luar, di dalam masjid saya bisa riya kita. Kalau kita tidak ada orang sholat 2 rakaat, udah, karena kita sudah mahir 1 menit nggak sampai, jengrat jengrit ya. Karena kita sudah mahir sholatnya nah, sehingga sholat sunat 2 rakaat itu paling nggak nyampe 1 menit, malah setengah menit ya. Tapi kalau banyak orang, wah langsung Allah sampai betul yakin ya, karena ria jadinya ya. Jadi kita kayaknya ria. Itulah ibadah puasa, itu ibadah yang terhindar dari ria ya. Makanya tidak bisa kita melihat orang itu, ini orang kurus terus sering ludah di jalan, kayaknya ini puasa ini katanya, nahan lapar itu. Kemudian orang yang gemuk, orang yang ini, wah ini kayaknya jak-jak sekali ya kan, tergina sekali, paling ini habis ngopi, jangan-jangan habis makan itu kan. Tidak bisa ya kan, sehingga tidak bisa ya. Inilah ibadah saum, inilah ibadah yang terhindar dari riya ya. Makanya kemudian keempat-empatnya ini harus dilakukan bukan satu-satu, tetapi berangkai Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah membaca Al-Quran ya kan, tahlil Quran, berarti kita harus bisa menjaga lisannya ya kan. Setelah kita bisa menjaga lisannya, kita memberi makan kepada orang yang lapar. Kemudian setelah itu kita saum di bulan Ramadan. Jadi empat-empatnya ini harus dilaksanakan secara berurutan. Bukan saya sudah tahlil Quran nih, sudah baca Al-Quran, tetapi saya tidak bisa menjaga lisannya ya kan. Ini tidak bisa. Kemudian ini baca Al-Quran, kemudian menjaga lisan. Lah ini kita tidak suka memberi makan kepada orang yang lapar, tidak bisa juga. Lah kemudian tiga-tiga dirasakan, tetapi kita tidak puasa di bulan Ramadan, kewajiban kita, tidak bisa juga ya. Karena puasa adalah kewajiban kita itu. Karena Allah menciptakan 12 bulan ini ya kan, dipilih oleh Allah 1 bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan ya. Jadi rajanya bulan adalah bulan Ramadan. Kalau rajanya hari, yaitu hari Jumat, Sayyidul Ayam ya. Makanya bulan inilah mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Kita ibadah sunnah saja nilainya dijadikan wajib oleh Allah. Kita ibadah wajib dilipat gandakan dari 70 kali lipat ya. Allah itu mengobrol pahala buat kita semuanya. Kalau kita ke mall, ke pasar, ke supermarket, diskon besar-besaran ya kan, itu diskon besar-besaran ya kan, walaupun harganya dinaikkan dulu baru didiskon, tetapi Allah ini saat inilah mengobrol pahala buat kita semuanya. Semuanya jadi pahala. Jadi kalau kita melewati bulan Ramadan ini dengan biasa-biasa saja, seperti lagu biasa-biasa saja ya, ini kita rugi. Karena apa? Belum tentu kita akan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan. Jangankan kita bertemu dengan tahun depan bulan Ramadan, setelah kita keluar dari masjid ini, buka pintu ke sana, kesandung jebret, mati. Tidak ada jaminan. Siapa yang bisa menjamin saya masih hidup? Ya, tidak ada jaminan kita masih hidup. Kita setelah keluar dari masjid tidak ada jaminan. Sehingga pada bulan inilah bulan yang dimuliakan oleh Allah, penuh keberkahan, penuh ampunan ya, yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita sia-siakan ya kan? Jangan sampai kita sia-siakan. Kemudian setelah empat-empatnya kita laksanakan, yang poin yang terpenting yaitu sholat, jangan sekali kita tinggalkan. Karena keempat ini ya, ibadah-ibadah kita yang lainnya itu, kalau kita dalam bilangan itu adalah angkanya 0. Sholat adalah angka 1, sehingga angka 1 di belakangnya ada angka 0, berarti nilainya jadi 10.
Di belakangnya ada 01 lagi menjadi 100. Di belakangnya ada 01 lagi, itu menjadi nilainya 1000. Sehingga jadi kalau kita ibadah sholat kita benar, ya kan, niscaya semua amal kita akan menjadi nilai di hadapan Allah. Tetapi kita amal banyak tidak sholat, sama aja kita pakai dasi, kita pakai jas, ya kan, gagah, tidak pakai celana. Bayangin aja, kira-kira gimana gitu kalau ada orang yang jalan-jalan tanpa celana, kan gobal gabel kan, itu orang gila jadinya. Nah, makanya kita wajib sholat, ya kan, ya, harus sholat. Ini jadi baju buat kita, ya kan. Kalau dalam badan, itulah kepala, ya, sholat ada kepala. Ar-raqsun ala as-sholatu ala raqsun ibadah, ya kan. Jadi kepala kita adalah sholat. Kalau kita datang tamu, misalkan ada tamu datang masih tangannya hilang satu, kakinya hilang satu, itu masih dianggap manusia. Tetapi kalau coba kita digedor, dok dibuka, ternyata orang tetapi tanpa kepala, saya yakin bapak ibu kita akan lari terbirit-birit, ya. Itulah nilainya, ya. Makanya jangan sampai kita tinggalkan, ya. Bapak dan ibu hadirin Allah muliakan, pada ini sudah memasuki hari yang ke berapa? 12 ya? 12. Nah, jadi kalau kita ikut turnamen, ya, katanya sering main volley sama saya itu. Jadi kalau kita ikut pertandingan bola maupun sepak bola, volley, itu babak penyisian. Babak pertama itu 10 hari pertama itu babak penyisian itu masih ringan, musuhnya masih ringan. Tapi kalau udah 10 hari yang kedua mulai nih yang agak berat, ya kan? Yang agak berat. Karena apa? Pikiran kita sudah tidak fokus lagi. Nanti 10 hari yang ketiga tambah kacau pikiran kita. Kalau kita tidak kuat, iman kita tidak istiqomah. Belum belikan baju anak, belum mikirkan THR anak buahnya, belum mikirkan segala macamnya. Kacau, tarawihnya nanti, ya. Ini makanya memang kita itu harus semakin hari harus semakin meningkat amal ibadah kita untuk menjaga ini, ya. Semakin tinggi derajat kita, ya semakin berat tantangannya. 10 hari terakhir berat nanti, ya. Us capek, us apa segala macam, ya. Makanya inilah kita harus sama-sama saling mengingatkan dan saling mengajak, ya. Agar apa? Itu derajat kita, ayat tadi, ya, di Al-Baqarah, bahwa la'alakum tatakun, agar kita setelah puasa Ramadan selesai kita menjadi orang yang la'alakum tatakun, orang yang bertakwa ningkat, ya. Bukan kita setelah puasa kembali ke fitri, ya, kembali ke ani, kembali ke tuti, bukan itu kan. Fitri itu bersih, maksudnya bukan ini nanti kita setelah puasa kita kembali ke fitri, udah gantian kembali ke ani, kembali ke tuti, kembali ke segala macam, ya. Tetapi maksudnya fitri adalah suci, ya, kembali ke suci biar kita menghadapi 1 tahun mendatang sampai dengan bulan Ramadan itu ke tahun depan kita udah siap untuk digembleng. Inilah kawah candra di muka penggemblengan buat kita semuanya, sehingga setelah kita itu udah digembleng, setelah keluar dari bulan Ramadan kita itu akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, demikian yang bisa kami sampaikan, ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan, ya. Jadi sebetulnya kalau saya begini tuh, kalau disebutkan oleh pembaca kajian itu saya takut. Karena apa? Saya itu bukan ustadz yang ini, ustadz kaleng-kaleng inilah kalau dibilang, ya kan, ustadz kaleng-kaleng itu kan. Kalau kajian kan beliau ini, kalau kajian beliau yang udah ini kan. Tetapi intinya saya bersyukur sekali bahwa saya bisa silaturahmi ke masjid ini Al-Ikhlas Pasir Wetan. Malam ini saya harusnya ngisi di Karanggintung, Pak Kades minta untuk ngisi, tetapi saya sebelum Ramadan udah diundang di sini, makanya saya akan harus ke sini. Makanya saya akan ngisi di sini. Saya niat saya silaturahmi karena kebetulan saya baru 4 bulan jadi dan ramil di Karanglewas itu. Dengan kita silaturahmi, Bapak dan Ibu, insya Allah kita sama-sama kenal karena kita adalah saudara, ya kan? Orang Muslim kan saudara, kan begitu. Jadi kalau tadi dari pembawa acara ARH itu apa? Arhanud itu adalah korup saya. Korup saya itu, jadi kalau ada kapten infanteri misalnya, ya, ini Arhanud. Kenapa dinamain Arhanud? Persenjataan saya itu waktu saya di batalion, di pasukan, itu yang rudal, yang untuk nembak pesawat.
peluru kendali, rudal, ada rudal Patriot, ya, bangsanya itu, sehingga dinamakan Arhanud karena persenjatanya ini adalah semuanya elektronik, pakai komputer, sehingga kalau pesawat dari negara luar masuk ke Indonesia itu ditangkap radar oleh Angkatan Udara. Kemudian setelah masuk 60 kilo jarak tembak baru Arhanud untuk menembak sasarannya. Sehingga Korp Arhanud inilah senjatanya senjata yang besar, yang berat, ya, kalibernya kaliber berat, sehingga dinamakan Arhanud. Dan gitu. Jadi ada Armet, ada Arhanud. Jadi gitu. Jadi sasaran musuh saya waktu saya di satuan dulu, ya, sasarannya adalah pesawat-pesawat terbang musuh yang harus kita hancurkan apabila masuk ke negara wilayah Indonesia, perudara Indonesia. Itu saja nggih tambahan nyun sewu. Ada salah luput kekurangannya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.